Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Aditya Firmansyah. Today we're going to talk about a material, and the material is about computers. What is computer is? In Greek, a computer is called computare, which means to calculate. So, uh, the simple definition of computer is a tool for carrying out arithmetic calculation, while in general it is electronic equipment. The function is input the data, then process it and provide it. And there is another definition about computers. Computers are tools for humans with a working system that receive input in the form of data, process the input and produce output in the form of information. So we can conclude that the computer are tools for humans that help their work. And then move to the next page about system computers. What is a system computer? There is some definition about system computers. Let's hear it. Number one is system computer, an electronic network consisting of software and hardware that perform specific tasks, include receiving input, processing input, storing commands, and providing an output in the form of information. And number two is system computer, a set of components that are interconnected with it, with each other, thus allowing these components to interact with each other to carry out the tasks that have been instructed by the user or brainware. And the last is system computer, uh, a collection of computer devices that they are interconnected and interact with each other to carry out the data processing so the user can obtain the information they want. The device contained in a computer system includes software, hardware, and brainware or users. Jadi berdasarkan definisi sebelumnya, sistem komputer ada yang mengatakan bahwa sebuah jaringan yang terdiri atas perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu. Dan ada yang mengatakan bahwa sistem komputer adalah sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga kemungkinan komponen-komponen tersebut saling berinteraksi untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang telah diperintahkan oleh pengguna atau brainware. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sistem komputer merupakan kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang diinginkannya. Perangkat-perangkat yang terdapat dalam suatu sistem komputer itu biasanya meliputi dengan hardware, software, dan firmware. And there is a basic function of system computers that include inputs like a keyboard, mouse, scanner, and the others. And the second is the outputs. Is include monitors or other graphic displays, printers, speakers, and others. And the third is processing data. It's a function where the computer actually does its jobs. And randomly, and the randomly is manipulating and controlling data from the entire system. Manipulating here is a form raw data to more informative form or information stored. And the last one is stored hard drive or external storage drive.
Dan ini adalah komputer workflow atau jalannya kerja sebuah komputer working flow. Nah, yang diawali dengan input, tentu input sebuah namanya perintah atau data yang lalu akan diproses dan dia akan menghasilkan yang dinamakan dengan output. Nah, output sendiri itu akan disimpan di sebuah penyimpanan. Nah, di sini penyimpanan dibagi menjadi dua, yaitu primary storage yang terdiri dari RAM, ROM, dan EEPROM. Dan yang kedua itu ada secondary storage yang di apa namanya yang ada di dalamnya itu seperti DVD, hard disk, USB flash drive, dan gather. And the next is the main components of a computer system. Jadi di sini ada sebuah komponen utama dalam sebuah sistem komputer yang meliputi sebuah hardware, software, firmware, system operation, dan application. Apa itu hardware? Yaitu jenis komponen komputer yang wujudnya bisa dapat dilihat dan dirasakan. Nah, semua itu termasuk hardware ya. Jadi contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan lainnya. Dan yang kedua ada software. Hardware sendiri mengacu pada fisik, peralatan, dan perangkat komputer yang berwujud. Fungsi utama dari perangkat keras komputer adalah memberikan dukungan untuk fungsi utama komputer atau laptop, seperti input pemrosesan, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Nah, jika Anda memiliki sebuah laptop, maka Anda memiliki sebuah hardware, yaitu berupa fisik laptop itu sendiri. Software sendiri adalah sebuah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Penjelasan lebih lanjutnya seperti perangkat lunak yang berisi data yang diprogram atau disimpan dengan fungsi-fungsi tertentu. Nah, fungsi-fungsinya sendiri itu seperti sistem software, sistem operasi, dan driver. Nah, yang kedua itu ada utility software, itu seperti antivirus, firewall, defragmenter, dan lainnya. Dan yang ketiga itu ada application software, itu meliputi seperti web browser, software office, dan game. Dan yang lainnya itu seperti language program, yaitu bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Nah, karena komputer sendiri memiliki bahasa yang digunakan. Jadi untuk bahasa manusia sendiri tidak bisa diartikan dalam sebuah komputer. Jadi dia memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa pemrograman. Jika pengertian software diartikan sebagai kumpulan instruksi, data, atau program-program yang ada dalam komputer, berarti fungsi software itu sebagai berikut, yaitu fungsi software yang paling umum itu untuk mendeteksi hardware pada komputer sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik supaya pekerjaan yang dilakukan. Kedua itu software juga berguna sebagai media untuk menghubungkan beberapa software lainnya dengan perangkat keras komputer. Nah, yang ada lagi yaitu software berperan untuk mengidentifikasi program dan penerjemahan
software yang lainnya agar dapat bekerja sama. Dengan begitu, hardware dapat menerima perintah dengan baik. Terakhir itu software juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Dan selanjutnya itu ada komponen brainware, yaitu komponen dalam sistem komputer yang dapat diartikan sebagai seseorang, orang, people, person, maupun perangkat intelektual yang memakai atau menggunakan atau mengoperasikan juga perangkat komputer. Selanjutnya itu ada sistem pengolahan data, yaitu sistem yang merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, terintegrasi sehingga membentuk suatu sistem antara data perangkat atas lunak, prosedur pengolahan, dan personal pelaksana. Itu di samping juga ada sebuah flow dari siklus dan sistem pengolahan informasi. Itu ada input, processing, dan terakhir ada output. Yang kedua itu ada sebuah origination, input, processing, output, dan distribution. Itu bisa lalu itu semua disimpan, hasilnya disimpan di dalam storage. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi tadi. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.